Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu la yusammiya rajulu abahu wala yajlis qablahu wala yamshi amamahu. Bab tentang tidak boleh seseorang memanggil ayahnya dengan namanya. Tidak boleh seseorang memanggil ayahnya dengan namanya, dan tidak boleh juga duduk sebelumnya dan berjalan di depannya. Bab tidak boleh seseorang memanggil ayahnya dengan namanya dan duduk sebelumnya dan berjalan di depannya. Artinya dalam bab ini yang disinggung oleh Imam Al-Bukhari ada 3 adab. Pertama, seseorang tidak boleh manggil ayahnya dengan namanya. Nama, misalkan namanya siapa gitu, dipanggil namanya. Jangan. Dan jangan duduk sebelumnya. Artinya kalau misalkan dalam suatu tempat ada tempat duduk, ada berapa tempat duduk, anak, ayah cukup, maka jangan anaknya duduk duluan sebelum ayahnya dulu. Dan jangan jalan di depannya. Yang di depannya ayahnya, anaknya di belakangnya. Jangan dia jalan mendahului ayahnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Rabi' an Ismail ibn Zakaria qal haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an ghairi an abihi aw ghairi anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu absara rajulain faqala li ahadihima ma hadha mink faqala abi faqala la tusammihi bismihi wala tamshi amamahu wala tajlis qablahu. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' dari Ismail bin Zakaria. Ia berkata telah menceritakan pada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya, yaitu Urwah bin Az-Zubair atau selainnya, bahwasanya Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menyaksikan 2 orang. Abu Hurairah menyaksikan 2 orang laki-laki. Lalu dia pun berkata kepada salah seorang dari keduanya. Jadi dia menyaksikan ada 2 orang berjalan, atau entah duduk atau berjalan. Lalu Abu Hurairah berkata kepada salah seorang dari keduanya, ma hadza mink? Apa hubunganmu dengan orang ini? Kan mereka berdua ditanya, ini apa hubungan kamu dengan orang ini? Dengan fulan ini? Maka orang itu berkata, abi, dia ayahku. Ternyata 2 orang ini ayah dan anak. Siapa hubungan dia dengan Anda? Dia ayahku. Maka di sini Abu Hurairah pun berkata, jangan la tusammihi bismihi. Jangan kamu panggil ayahmu dengan namanya. Wala tamshi amamahu, dan jangan engkau berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, dan jangan duduk sebelum dia duduk. Nah, artinya di sini Bapak dan Ibu-ibu, Abu Hurairah mengajarkan kepada kita 3 adab. Pertama, tidak boleh kita memanggil ayah kita dengan menyebut namanya. Ini bukan adab yang baik. Ini cuma adab di mana? Negara barat kan? Eropa. Kadang manggil nama ayahnya dengan namanya. Misalkan ayahnya namanya Tony, ya Tony. Dan itu memang nyata, itu benar. Bukan cuma di film, ada kenyataan seperti itu. Nah, ini sikap yang tidak sopan dan tidak sesuai dengan adab Islam. Itu yang pertama. Lalu kedua, jangan kamu berjalan di depannya. Kalau dalam berjalan, anak dan ayah, tidak boleh anaknya itu berjalan duluan. Ayahnya depan, baru anak belakang. Kecuali kalau memang ada hajat. Misalkan anaknya, tahu melewati suatu jalan yang penuh dengan lubang. Kalau ayahnya jalan duluan, khawatir jatuh, maka dia jalan duluan. Supaya ayahnya tidak jatuh, maka nggak masalah. Tapi kalau dalam jalan yang normal,
maka hendaknya ayahnya dulu baru anaknya. Itu adab kedua. Lalu adab ketiga, wala tajlis qablah. Tadi sudah kita bahas, jangan duduk sebelumnya. Kalau di suatu tempat ada tempat duduk, maka tunggu ayahnya. Seseorang kalau misalnya berjalan bersama ayahnya, datang bersama ayahnya, silahkan ayahnya dulu duduk, baru anaknya. Jangan anaknya duduk, baru ayahnya. Ini bukan sikap yang sesuai dengan adab Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini tadi adab yang disebutkan tadi, ada 3 adab tadi. Ini disebutkan oleh siapa? Abu Hurairah, bukan Nabi. Nah, terus bagaimana bisa kita pakai? Bisa, ya. Karena para sahabat ketika mengucapkan suatu perkataan dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi, maka itu pada hakikatnya adalah sunnah Nabi. Ya. Kalau memang suatu perbuatan sahabat, ucapan para sahabat terlontar atau dilakukan, lalu tidak ada yang menentangnya, berarti pada hakikatnya itu adalah sunnah Nabi. Atau istilahnya ijma sukuti. Nah itu. Maka dalam hal ini 3 adab tadi bisa kita praktekkan. Ya, karena memang kalau nas hadis secara khusus menyebut ini tidak ada memang. Tapi ini diucapkan oleh seorang sahabat Nabi, dan seorang sahabat Nabi ketika berkata melakukan sesuatu sangat besar kemungkinan dapatnya dari siapa? Dari Nabi kita. Apalagi kalau tidak ada yang menentang, maka bisa dipastikan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah 3 adab yang hendaknya kita praktekkan kepada orang tua kita, yaitu jangan panggil orang tua kita dengan menyebut namanya, dan jangan duduk sebelumnya, dan jangan jalan di depan. Ya, mungkin itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.